Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Rosi Lestari Wijayanti dengan NIM 23 210185, 2. Ruas Inaya Fausa dengan NIM 23 210186, 3. Sofa Faizatul Muna dengan NIM 23 210192, 4. Sintah Afifah Ramadhani dengan NIM 23 210198, 5. Siti Usina Rahmawati dengan NIM 23 210223. Lalu yang terakhir adalah Ulfa Puspitasari dengan NIM 23 210215. Akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kedudukan Ilmu Ekonomi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial. Kedudukan ilmu ekonomi dalam ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama adalah kedudukan ilmu ekonomi dalam ilmu sosial. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial. Ilmu sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia, baik tentang tingkah laku, proses kehidupan, hubungan manusia, baik hubungan manusia dengan masyarakat sekitarnya ataupun dengan lingkungannya. 4. Ilmu ekonomi termasuk bagian dari IPS. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang atau membicarakan langkahnya sumber-sumber yang digunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. Dalam IPS mengandung unsur nilai-nilai yang terkandung, termasuk di sini ilmu ekonomi berkontribusi dalam menanamkan nilai yang baik guna mengalokasikan sumber daya untuk manusia. Peran ilmu ekonomi lebih luas adalah membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat, negara maupun dunia internasional tanpa membeda-bedakan skope permasalahannya. Kelangkaan dirasakan oleh semua pihak yang ada di dunia ini. Selanjutnya, pengorganisasian materi ajar ilmu ekonomi. Salah satu misi KBK adalah memadukan penguasaan berbagai materi pelajaran sehingga siswa memiliki kompetensi lintas kurikulum, kompetensi umum, dan kompetensi dasar mata pelajaran. Indikator masing-masing kompetensi tersebut sudah dirumuskan Depdiknas dengan baik, normatif, dan komprehensif. Masalah muncul ketika harus mewujudkan kegiatan belajar mengajar seperti apa yang dapat mendukung maksud-maksud di atas, meskipun ada pembaruan capaian, metode, dan pendekatan. Tokoh kurikulum yang ada sekarang belum benar-benar mencerminkan perpaduan materi, sehingga metode pengajaran ilmu ekonomi masih bersifat monodisiplin, parsial, dan terkotak-kotak. Materi yang diajarkan masih sama, hanya terkesan diotak-atik saja, tanpa pemikiran utuh yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Materi ilmu ekonomi masih konvensional, demikian pula dengan materi PPKN, geografi, sejarah, dan sosiologi. Belum terlihat hasil yang menunjukkan keseriusan perancang kurikulum dalam memadukan berbagai materi ajar tersebut, sehingga masih menjadi kesatuan pembelajaran yang padat terpadu. Ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Mengapa kepada siswa diajarkan materi tentang sistem ekonomi? Pertanyaan ini terkait dengan idealisasi yang harus dipahami dan dimiliki oleh penyusun kurikulum dan guru ekonomi. Pengajaran suatu materi ekonomi harus didasarkan pada idealisasi atau visi tertentu, baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat bernilai sejarah. Ini mengikuti pandangan bahwa ilmu yang diajarkan tidaklah bebas nilai, melainkan justru syarat nilai. Oleh karena itu, paham positivisme ilmu harus ditolak. Setiap kenyataan harus dikaitkan dengan idealitasnya. Begitupun sebaliknya, pandangan ini menjawab keluhan guru-guru ilmu ekonomi yang merasa menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan kenyataan dengan materi sistem ekonomi nasional yang akan diajarkan. Guru ekonomi harus mempunyai visi dan idealisme mengapa sistem ekonomi nasional begitu yang penting untuk diajarkan kepada siswa, begitupun juga konsep yang seharusnya diajarkan kepada para siswa. Manfaat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi. Beberapa manfaat ilmu ekonomi yaitu kita dapat mencari pemecahan serta solusi dari masalah ekonomi tersebut, membantu meramalkan, menggambarkan berbagai permasalahan ekonomi yang menyangkut pribadi ataupun ekonomi nasional, bermanfaat bagi masyarakat,
untuk menjadi wirausahawan, dapat membentuk siswa menjadi seorang entrepreneur, dan dapat menjadi cara bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekonomi di suatu negara dan dapat menjadi cara untuk mensejahterakan masyarakat. Nilai dan norma dalam ilmu keekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia akhirat. Nilai-nilai ekonomi sosial yaitu seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan dan akan menjadi landasan. Paradigma ekonomi Islam. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari nilai universal, yaitu tauhid, keimanan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan mahid hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.